Sebuah truk tronton menabrak mobil minibus dan sepeda motor. Tabrakan beruntun ini menyebabkan 3 orang luka-luka. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Jombang, Nganjuk, Jawa Timur. Truk tronton menabrak mobil minibus dan sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah di perempatan Desa Cangkring, Randu, Jombang, Jawa Timur. 2 penumpang mobil minibus dan seorang pengendara motor yang menderita luka-luka langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Dugaan sementara, rem truk tronton tidak berfungsi. Kan nabraknya dari sana, dari selatan. Nabrak mobil putih itu ya. Terus dibanti ke sini. Ada sepeda. Untungnya di sini sepi. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani unit laka lantas dari Polres Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pelanggar aturan ganjil genap di kawasan Kramat menurun. Pihak kepolisian memberi sanksi surat tilang bagi para pelanggar. Hari ini masih ditemukan pelanggaran terkait aturan ganjil genap yang diberlakukan pada 25 titik di wilayah ibu kota. Sejak pukul 6 hingga 10 pagi di kawasan Jalan Kramat Raya dan Jalan Stasiun Senen terdapat 7 pelanggaran. Pihak kepolisian memberhentikan kendaraan dan memberikan sanksi berupa surat tilang kepada para pelanggar. Pelanggar mengaku lupa dan tidak tahu aturan ganjil genap kembali diberlakukan setelah sempat ditiadakan pada masa PSBB. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Baby Kristami di Kramat, Jakarta Pusat. Selamat siang, Baby. Bagaimana penindakan tilang ganjil genap hari ini? Selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pelanggaran yang terjadi di pos Simpang 5 di Senen ini memang tercatat ada 6 pelanggaran. Dan jika dibandingkan dengan hari kemarin, pada hari ini mengalami peningkatan bahkan hingga 2 kali lipat. Jika kemarin tercatat ada 3 pelanggaran di jam yang sama sejak jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi, namun pada hari ini tercatat 6 pelanggaran yang sudah didata oleh pihak kepolisian. Dan memang jika dibandingkan dengan titik pos lainnya penerapan ganjil genap, di pos Senen Simpang 5 ini terbilang sedikit dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi di titik lainnya. Untuk lebih lengkapnya, kami akan berbincang dengan AKP Mulyono selaku Kanit Lantas Senen, sudah ada bersama dengan kami. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Iya Pak, bisa dijelaskan bagaimana update saat ini hasil pengawasan penerapan ganjil genap di Kramat ini Pak? Untuk pengawasan hari ini, untuk GAG, sementara hari ini ada peningkatan. Kemarin 3, hari ini 6 di jam yang sama. Ya memang tiap hari bervariasi, rata-rata sih paling tinggi 6 tiap harinya. Baik, berarti ini mengalami peningkatan pada hari ini jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jika ditarik 7 hari ke belakang, bagaimana grafiknya Pak? Grafiknya sih masih naik turun. Tapi hari ini ya masih tertinggi hari ini. Pos lantas Senen Simpang 5 ini kan berarti ada di Jalan Kramat Raya dan juga Jalan Stasiun Senen. Di jalan mana yang mendominasi pelanggaran, Pak? Yang mendominasi rata-rata yang dari Stasiun Senen. Karena satu, mereka mungkin tidak tahu jalan alternatif. Yang kedua, mungkin kurangnya membaca medsos yang sudah disosialisasikan melalui TMC Polda Metro Jaya. Oke, baik Pak. Untuk penerapan ataupun penindakan, ini apa yang diterapkan kepada pelanggar? Untuk penerapan tindakan berupa tilang, sanksi tilang nanti bisa dibayar di bank ataupun di kejaksaan. Baik, himbauan Pak untuk warga. Himbauan untuk warga, mari kita sama-sama tertib berlalu lintas, ya lakukan hindari pelanggaran GAG, taati hari-hari yang sudah ditentukan. Kalau ganjil, tanggal ganjil ya harus ganjil, yang genap harus genap. Ya silakan cari jalan alternatif yang tidak terkena GAG, atau mungkin buat masyarakat untuk menghindari GAG silakan berangkat lebih awal sebelum GAG diberlakukan, kemudian bisa berangkat setelah berlakunya GAG selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Mulyono untuk menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Deta dan juga pemirsa, memang pemberlakuan penerapan ganjil genap ini sudah berlaku sejak 3 Agustus 2020 lalu, yang dimana tertuang di dalam Pergub nomor 88 tahun 2019.
Dan jika berbicara untuk nanti sore penerapan ganjil genap lagi, ini belum dapat diprediksi karena memang dari penerapan pertama kali di tanggal 3 Agustus, di penerapan kembali ini memang dari pagi dan juga sore hari tidak menentu peningkatan dan penurunannya. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Baby. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus peredaran narkotika di kawasan Bekasi dan juga Tangerang. Modus tersangka yaitu menyembunyikan narkotika dalam tumpukan sembako. ...404 kg ganja diamankan di Bekasi dari 2 orang tersangka yang perannya sebagai supir dan kondektur. 14 karung ganja kering ini disembunyikan tersangka dalam truk pisang. Sedangkan 214 kg sabu asal Aceh ini disembunyikan tersangka dalam karung jagung di kawasan Cibodas, Tangerang. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Kami BNN bekerjasama dengan Bea Cukai dan kepolisian terus ya di masa pandemik ini kita tetap operasional baik intelijen maupun pemantauan baik di wilayah Sumatera, di Jawa maupun di Kalimantan. Kami kerjasama seperti yang beberapa hari yang lalu di Kalimantan Selatan. Kami juga kerjasama di sana dengan kepolisian, dengan Bea Cukai. Kita ungkap semua jaringan yang ada masuk ke Indonesia. Seperti Robin Hood, seorang pencuri spesialis rumah kosong bagi-bagi hasil curian kepada fakir miskin. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.